Halo guys, Nelson di sini dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang gaming phone. Jadi, pertama kali gaming phone ini mulai muncul, ramai diperbincangkan ketika Razer mengeluarkan Razer Phone. Jadi, Razer Phone ini dia memiliki capability di mana layarnya bisa sampai 120 Hz, berarti 120 frame per second di handphone. Dan beberapa tahun lalu, itu menjadi start awal di mana gaming phone mulai melonjak. Jadi, memang game-game yang datang ke mobile, contohnya sekarang ini kita bisa lihat Mobile Legends, PUBG, Call of Duty Mobile, dan beberapa game lainnya sudah mulai memberikan grafik yang sangat bagus. Jadi, dengan grafik yang sangat tinggi, lama-kelamaan pasti membutuhkan chip yang kuat juga. Nah, dari game-game yang ada, lalu muncullah ROG, lalu Lenovo juga mengeluarkan, lalu Black Shark, dan beberapa brand lainnya mengeluarkan gaming phone yang ada sekarang ini. Dan akhirnya, pada tahun 2020 ini, muncullah gaming phone yang baru, yaitu yang pertama adalah ROG Phone seri ketiga. Lalu ada salah satu brand yang baru. Kalian juga mungkin sudah dengar tentang Lenovo. Kali ini Lenovo mengeluarkan salah satu gaming phone pertama mereka, yaitu Phone Duel. Di antara dua handphone ini, mereka memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk masalah chipset, mereka menggunakan chipset yang sama, yaitu dari Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Dan mereka merupakan kedua handphone yang bisa dibilang adalah handphone pertama yang menggunakan Snapdragon 865 Plus yang telah diperkenalkan oleh Qualcomm dengan capability yang sangat bagus dengan upgrade yang diberikan melebihi 865 sebelumnya yang telah dipakai di handphone-handphone yang keluar di 2020 awal seperti S20 dan juga OnePlus 8, itu semuanya masih menggunakan chipset 865. Pertama, mari kita bahas tentang ROG terlebih dahulu. Untuk ROG Phone 3 ini, mereka memberikan layar dengan 144 Hz refresh rate. Jadi untuk 144 ini, sebelumnya kan mereka di 120 Hz. Tetapi karena tahun ini sudah mulai banyak handphone-handphone seperti Samsung dan juga OnePlus sudah mengeluarkan 120 Hz yang menjadi normal. Nah, untuk kali ini, di gaming phone yang berbeda adalah 144 Hz, sama juga dengan Lenovo. Tetapi mereka mendeteksi touch rate mereka untuk di handphonenya sangat tinggi, yaitu 270 Hz. Berbeda dengan ROG, untuk Lenovo Legion Phone Duel ini, mereka menggunakan 144 Hz refresh rate untuk screen, tapi untuk touch sensornya hanya 240 Hz dibandingkan dengan ROG Phone 3 yang menggunakan 270 Hz touch samplingnya. Untuk baterai, mereka menjadi salah satu baterai terbesar di tahun 2019 kemarin. Tahun ini juga demikian. Mereka memberikan 6000 mAh, jadi baterai yang sangat besar di ROG Phone ini. Karena dari itu, bodinya juga tidak bisa tipis selayaknya seperti iPhone, seperti handphone-handphone flagship lainnya. Selain baterainya juga, mereka juga memberikan charger 30 watt. Jadi, mereka sudah menggunakan fast charging juga yang dikeluarkan khusus untuk ROG Phone 3. Selayaknya handphone-handphone flagship, untuk ROG juga tidak kalah karena untuk ROG juga diberikan kamera yang bisa merekam sampai 8K, 8K, 30 frame per second. Jadi mereka bukan hanya fokus di gaming juga, tetapi untuk kamera mereka juga memberikan sesuatu yang lebih. Walaupun dengan 8K itu pasti kualitasnya berbeda dengan 8K yang ada di handphone-handphone flagship lainnya. Di sisi lain, Lenovo yang merupakan salah satu brand yang masuk di gaming phone baru ini, yaitu Phone Duel mereka memberikan hanya 5000 mAh dalam segi baterai. Tetapi mereka memberikan baterainya itu dua keping terpisah, jadi 2500 mAh, 2500 mAh. Hal yang unik menurutku adalah dalam Lenovo ini, mereka bisa mengecas dengan sangat cepat. Karena handphone itu bisa dicas di bagian bawah, jadi di bagian bawahnya
dalam keadaan landscape ada di bagian bawah dan di bagian belakangnya mereka bisa dicas. Jadi langsung 2 kabel sekaligus. Itu juga cukup aneh, tetapi dengan hal keanehan itu bisa mengecas sangat cepat dibandingkan handphone-handphone lainnya. Hal ini menghasilkan untuk 0-50% di Lenovo hanya dalam 10 menit. 10 menit loh guys, 10 menit. Dan dalam 30 menit, mereka bisa full charge handphone gaming tersebut. Itu sesuatu yang gila ya menurutku. Walaupun di video sebelumnya aku juga pernah menyampaikan tentang Oppo yang mengeluarkan 125 watt flash charge. Ini lebih gila karena mereka mengecasnya dalam 2 port yang berbeda. Dengan 2500 mAh kali 2, bisa 30 menit full charge. Itu hal yang sangat istimewa. Untuk kamera, Lenovo normal, ada kamera juga dengan kamera depan dan kamera belakang yang normal selayaknya handphone-handphone yang ada. Tetapi juga kamera belakang bisa 4K Ultra HD dan untuk kamera depannya sedikit berbeda karena kamera depannya ada muncul di atas bodi Lenovo handphone tersebut. Karena mereka merasa bahwa kamera tersebut di tengah bisa untuk streaming. Jadi streamingnya benar-benar di tengah dan kalian saat memainkan game benar-benar muka kalian ada di depan handphonenya. Dalam segi desain, untuk Lenovo mungkin sedikit menarik ya. Karena kalau untuk body di ROG Phone 3 ini, kameranya kan di atas. Nah, kamera di atas ini menurutku kalau kalian main game, itu pasti akan kena tangan kalian. Tapi kalau untuk Lenovo Phone Duel ini kameranya agak di tengah, jadi agak susah tangan kita akan menutupi kamera belakang tersebut. Selain itu, untuk ROG, tidak hanya mengenalkan handphone mereka, tapi mereka juga mengenalkan aksesoris-aksesoris lain yang mendukung ROG Phone 3 tersebut. Dan salah satunya ada layar besar baru yang bisa kalian konekkan ROG Phone itu ke layar yang diberikan oleh ROG sendiri. Sekarang, mari kita berbincang-bincang, kenapa sih? Apa bedanya gaming phone dengan handphone-handphone flagship seperti iPhone, seperti S20 Ultra? Itu kan mereka sudah memberikan kekuatan chip yang powerful juga. Seperti kita tahu juga untuk Galaxy Note 20, untuk handphone-handphone yang akan keluar di half kedua di 2020, itu sudah akan menggunakan Snapdragon 865 Plus untuk yang Android. Dan apalagi untuk iPhone kita juga akan tahu dengan A14 chip yang akan mereka keluarkan. Lalu, apalagi dengan Galaxy Note 20 Ultra yang RAM-nya juga akan sangat tinggi. Karena untuk RAM yang di ROG dan juga di Lenovo Legion ini, mereka juga memberikan 12 GB RAM dan juga 16 GB RAM. Apa sih bedanya? Baik, yang pertama, masalah cooling sistemnya. Karena untuk handphone-handphone seperti iPhone, seperti Samsung, seperti Huawei, mereka ini fokus juga di desain, estetik, tipis, dan enak digenggam tangan. Karena mereka fokusnya bukan hanya untuk gaming, walaupun bisa digunakan untuk gaming. Tapi ingat, kalian bisa cek. Contohnya saja dengan iPhone 11 Pro Max yang aku pakai, aku main PUBG nih, dengan grafik yang full. Oke, semuanya memang bisa jalan. Semuanya berjalan dengan normal dan dengan mulus. Tetapi, di waktu tertentu, grafiknya itu seolah-olah akan turun. Karena chipnya ini kan sangat panas. Nah, saat sangat panas, pasti akan turun. Karena cooling system yang tidak memadai dengan panasnya chip yang kita gunakan. Kalian pasti juga merasakan, terkadang di tengah-tengah kita main game, layarnya itu menjadi agak gelap daripada biasanya. Daripada waktu kalian main PUBG di awal-awal. Awalnya sangat terang, tapi suatu saat kalau sudah HP-nya panas, layarnya, cahaya, brightness-nya akan menurun secara otomatis. Dan terkadang-kadang bisa sedikit patah-patah walaupun itu chipnya sudah sangat cepat. Kenapa? Karena cooling system. Itu yang berbeda. Dan dikenalkan juga di ROG, di Lenovo Legion, dan juga di game gaming phone lainnya, mereka fokus juga di cooling system. Jadi ada fan-nya, dan beberapa handphone juga sangat terdengar fan-nya ketika chipnya sangat panas. Karena itu mereka bisa lebih kuat dengan grafik yang sangat tinggi, mereka akan stabil dengan kualitas yang sama. Walaupun memang kita tahu nih, untuk gaming-gaming yang ada di Android dan juga di iPhone, orang-orang pasti
kebanyakan lebih senang di iPhone karena grafiknya yang mereka merasa lebih mulus, lebih halus, lebih lancar, walaupun dengan 60 Hz screen, tetapi memang dalam basis yang berbeda karena Android dengan Apple. Walaupun memang kalian bisa bermain multi-platform dengan iPhone dan juga Android bermain dalam satu game yang sama, tetapi dengan grafik yang berbeda. Memang kita lihat mirip, sangat mirip. Tetapi memang beberapa orang mengatakan di iPhone lebih halus, dan itu memang jujur aku rasakan. Aku juga sudah mencobanya di S20 Ultra dan juga di Galaxy Note 10 Plus. Jadi, kalau kalian benar-benar ingin fokus di dalam game, selain kalian bisa menggunakan iPhone karena dengan lebih lancar, lebih halus untuk contohnya main Mobile Legends, main PUBG, main Call of Duty Mobile, tapi kalau untuk di sisi Android, dengan kualitas yang bagus juga, dengan gaming phone, itu bisa tahan lama. Daripada kalian menggunakan S20 Ultra ataupun nanti Note 20 Plus atau Note 20 Ultra yang akan keluar. Karena dengan cooling system yang ada, dengan body yang agak bulky, agak gemuk ya daripada yang handphone-handphone flagship, itu jujur saja memang lebih enak di tangan digunakan saat kalian mau main game. Tetapi kalau kalian memang sehari-hari main tapi juga ingin yang tipis, ingin desain yang bagus, dan enak digenggam di tangan, ya kalian bisa lebih baik menunggu di Note 20 Ultra karena menggunakan chip 865 Plus untuk Android dan juga ada pilihan RAM dengan 16 GB RAM. Selain Samsung juga nanti akan keluar dari Huawei Mate 40, lalu ada juga nanti dari beberapa brand yang lain seperti Google Pixel, dan apalagi iPhone juga akan mengeluarkan iPhone 12 dengan chip yang unggulan mereka. Itu kalian bisa pilih nanti dengan review-review yang akan datang saat handphone itu telah keluar. Jujur, untuk aku sendiri, aku akan lebih memilih handphone yang flagship. Lebih baik Galaxy Note 20 Ultra, ataupun dengan iPhone, ataupun dengan nanti ada Google Pixel, dan juga untuk OnePlus. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.